Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah membimbing saya untuk menyampaikan syarat-syarat menjadi Tuhan. Jadi menjadi Tuhan ini ada syaratnya. Apa sajakah syarat-syarat tersebut? Yang pertama adalah syarat menjadi Tuhan itu harus punya wujud, harus ada wujudnya. Ya, loh, lah itu Allah kok nggak nampak wujudnya ya? Itu sesuatu yang tidak nampak bukan berarti tidak berwujud. Contohnya udara. Kita tiap hari menghirup udara. Apakah kita sudah pernah melihat udara? Saya yakin kita semua belum pernah melihat yang namanya udara. Juga kita sendiri punya yang namanya nyawa. Bahkan ya yakin bahwa kita punya nyawa. Setiap manusia yakin punya nyawa. Tapi apakah kita sudah pernah melihat yang namanya nyawa? Sehingga ketika mungkin nyawa itu keluar dari tubuh kita, lalu kita bisa memegangnya agar nyawa itu tidak keluar dari tubuh kita. Jadi sesuatu yang ada itu tidak harus selalu bisa kita lihat. Kita tahu bahwa malaikat itu ada walaupun kita tidak pernah melihat. Kita yakin bahwa setan itu ada walaupun kita belum pernah melihat. Kita yakin jin itu ada walaupun kita belum pernah melihat. Jin, malaikat, setan yang kita yakin ada saja kita belum pernah melihatnya. Nyawa kita yakin ada, kita belum pernah melihatnya. Udara kita yakin ada, kita belum pernah melihatnya. Apalagi sang pencipta semua itu, yaitu Tuhan. Maka dia selama kita masih di dunia, itu kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Dan itu memang janji Tuhan di dalam kitab sucinya Al-Quran, yaitu kelak di akhirat, ya di surga, ila rabbiha nadhiroh. Jadi melihat Tuhan itu salah satu nikmat tertinggi yang ada di surga. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak Islam, selama-lamanya dia tidak akan pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dia beriman kepada Allah. Yang dulunya mungkin tidak beriman, lalu sebelum mati dia beriman dan dia bisa masuk surganya Allah. Nah disitulah nanti dia akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak hanya di zaman sekarang saja, di zaman-zaman Nabi terdahulu itu juga sudah ada yang namanya tantangan. Para nabi ketika mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah, lalu kaumnya selalu mengatakan, kalau memang Allah itu ada, Tuhanmu itu ada, coba kami ingin melihatnya. Selalu ditantang seperti itu. Salah satu contoh yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa il qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Kaumnya berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, saya tidak akan beriman kepada kamu sampai kami melihat Tuhanmu itu. Kalau kami enggak melihat, kami tidak akan beriman. Maka orang-orang yang seperti itu sampai mati tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, Allah itu pasti ada. Bahkan Allah berjanji di dalam Al-Quran, kelak kita akan bisa berjumpa dengan Allah ketika berada di akhirat, terutama ketika berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, mungkin syarat yang pertama, semua Tuhan yang ada di dunia ini
mungkin memenuhi syarat karena mereka semuanya ada. Oke, kita lanjut syarat menjadi Tuhan yang kedua. Syarat yang menjadi Tuhan yang kedua adalah dia harus qidam. Qidam itu artinya terdahulu. Jadi Tuhan itu harus terdahulu, nggak boleh ada yang mendahului Tuhan. Mosok Tuhan datangnya belakangan, malah duluan makhluknya lah, ini Tuhan yang salah itu, ya, Tuhan yang salah. Maka Tuhan itu harus terdahulu. Lah, Tuhan siapakah yang terdahulu? Yang saya tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah itu tidak punya sifat awalannya, tidak ada awalannya. Jadi ibarat kita berjalan mundur ke belakang, itu berapa triliun tahun, wes berapapun triliun tahun yang kalian butuhkan untuk mengetahui kapan pertama kali adanya Allah, itu tidak akan pernah bisa. Karena Allah tidak punya awalan. Jadi begitu ya. Oke, apakah Tuhan yang Anda sembah juga seperti itu? Kalau tidak seperti itu, berarti itu bukan Tuhan. Ya ta? Masa Tuhan dengan sesuatu, ya ta? Tuhan dengan bumi duluan bumi, Tuhan dengan langit. Kalau Tuhan dengan bumi dengan langit duluan duluan bumi dan langit, ya berarti yang membuat bumi dan langit siapa? Ya ta? Nah, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah seorang Tuhan itu harus bakok kekal, ya ta? Jadi wujudnya ada dan dia terdahulu, tidak ada awalannya. Bakok ini kekal, tidak ada akhirannya. Jadi Tuhan itu tidak boleh mati. Tuhan kok mati? Tidak boleh, ya ta? Tuhan itu maha sempurna, ya ta? Tuhan itu tidak bisa mati. Jadi Tuhan itu kekal. Dari dulu ada, sekarang ada, sampai kapanpun Tuhan akan tetap ada. Itu sifat yang harus dimiliki oleh Tuhan. Yang keempat adalah mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Jadi bentuk Tuhan itu tidak pernah ada yang menyamainya. Tidak ada satu makhluk pun yang bentuknya itu sama dengan Tuhan tersebut. Tuhan kok berbentuk manusia? Waduh, ini berarti bukan Tuhan, ya. Jadi dia harus beda. Termasuk kalau Tuhan itu tetap, ya ta, kekal, makhluknya kan tidak tetap. Makhluk itu dari kecil, ya ta, nanti butuh waktu menjadi besar, ya ta? Besok akan menjadi mati. Jadi kalau makhluk itu dulu tidak ada, mungkin sekarang menjadi ada, tapi besok akan menjadi tidak ada lagi. Itu namanya makhluk. Tapi kalau Tuhan itu tidak seperti itu. Maka Tuhan itu berbeda dengan makhluknya, ya ta? Makhluk butuh tidur, butuh makan, butuh pakaian, butuh uang, butuh refreshing, butuh kesenangan. Tuhan tidak butuh. Maka nggak ada Tuhan rekreasi, itu nggak ada, ya ta? Tuhan kok butuh makan jajan di warteg atau jajan di nasi padang, itu nggak ada. Itu bukan Tuhan itu, ya. Itu makhluk, ya ta? Tuhan itu tidak pernah tidur, ya ta? Tuhan tidak pernah makan, ya ta? Tuhan itu tidak membutuhkan pakaian, maka nggak pernah ada Tuhan itu ke pasar atau ke mall beli baju, beli celana atau beli kain menjahitkan. Oh, Tuhan sedang menjahitkan pakaian. Sama sekali nggak ada. Kalau ada Tuhan, ada yang mengaku Tuhan tapi punya sifat-sifat seperti itu, ya makan, ya tidur, ya vivis, ya ngizing, ya berpakaian, oh berarti itu bukan Tuhan. Untuk syarat yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi. Dia berdiri sendiri. Tidak ada yang menciptakan dia, itu Tuhan itu harus, tidak boleh Tuhan kok diciptakan tuh dia boleh, ya ta? Dan dia tidak bergantung kepada siapapun. Jadi Tuhan itu bergantung kepada sesuatu, tidak, ya ta? Itu syarat yang harus dimiliki oleh Tuhan. Maka kalau Tuhan kok bergantung kepada yang lainnya, itu berarti bukan Tuhan.
Jadi Tuhan itu harus berdiri sendiri, tidak ada yang menciptakan Tuhan, tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan, bahkan sama saja tidak boleh. Ya tidak ada satupun yang bisa sama dengan Tuhan. Maka dulu itu ada orang akademisi itu, apakah Allah itu bisa ya menciptakan Tuhan yang lebih hebat dari dia? Oh, orang yang seperti ini itu sudah salah, ya orang majnun, ya orang majnun itu macam-macam. Syarat yang keenam adalah dia wahdaniyah, esa. Jadi Tuhan itu harus esa, selamanya satu. Sekali bilang satu, dulu satu, sekarang satu, besok juga satu, selama-lamanya satu. Jadi Tuhan itu tidak bisa tidak boleh menjadi dua, atau Tuhan malah Tuhan ini bisa dipotong menjadi dua. Tuhan kecelakaan, akhirnya ada anggota tubuhnya yang potol. Tuhan jatuh. Tuhan tersambar petir. Tuhan ketabrak mobil. Itu jauh dari sifat sempurna kalau seperti itu ya. Jadi Tuhan itu sifatnya sempurna, dia esa, sekali satu, selamanya satu, ora. Jadi Tuhan itu tidak pernah rapuh, Tuhan itu tidak pernah menjadi tua, gitu. Tuhanmu saiki sudah tua banget itu. Enggak. Tuhan itu tetap kekal, ya kan? Selamanya dia esa, sekali satu, tetap satu. Itu syarat menjadi Tuhan yang keenam. Yang ketujuh adalah kudrah. Dia harus maha kuasa. Jadi Tuhan itu kuasa menciptakan matahari, kuasa menciptakan bumi dan seluruh isinya, kuasa menciptakan langit, kuasa menciptakan planet-planet, kuasa menciptakan udara, kuasa menciptakan hampa udara. Bahkan dulu sebelum Allah menciptakan apapun itu, ya apapun tidak ada. Sebelum Allah menciptakan udara, udara tidak ada. Sebelum Allah menciptakan hampa udara juga tidak ada. Jadi sebelum Allah menciptakan terang, terang juga tidak ada. Sebelum Allah menciptakan gelap, gelap pun juga tidak ada. Jadi ketika yang ada di zaman azali itu hanya Allah saja. Jadi seperti itu. Allah Maha Kuasa, menciptakan apapun Allah berkuasa. Jadi Allah itu Maha Kuat, ya toh? Maha Kuasa. Bukan Allah itu lemah malah dibunuh oleh hambanya sendiri, dipaku, ya toh? Malah disiksa, malah Masya Allah tidak dikasih pakaian, cuman celana saja. Lah itu nek dirubung laler, dicokot nyamuk itu keleke itu kan malah repot itu. Waduh, Tuhan ora iso ngukur itu, ora iso ngeplek nyamuk itu bingung ya kan? Dan lain sebagainya. Jadi Tuhan yang mati, Tuhan yang tidak berkuasa, Tuhan yang lemah, itu Tuhan palsu. Jadi memang ada neraka, ada surga, ya toh? Ada Tuhan asli juga ada Tuhan yang palsu. Maka setelah ini mudah-mudahan semuanya bisa menyembah kepada Tuhan yang asli ya. Yang ke-8 yaitu dia harus punya sifat iradah. Iradah itu maha berkehendak. Jadi Tuhan itu kalau sudah berkehendak maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalanginya. Jadi semua yang ada sekarang ini itu sudah merupakan iradah dari Tuhan, ya kan? Kehendak dari Tuhan. Adanya mobil, adanya kendaraan, walaupun mungkin dalam sejarah yang menemukan mobil ini, yang menemukan listrik ini, tapi aslinya itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, kehendak dari Tuhan bahwa besok itu akan ada seperti ini, akan ada seperti ini, ya kan? Bahkan semuanya sudah disiapkan oleh Tuhan. Ya, oleh Allah itu semuanya, bahan-bahannya, keperluannya, ya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya syarat menjadi Tuhan yang ke-9 adalah ilmun, maha mengetahui. Tuhan harus maha mengetahui, maka tidak boleh ada satu titik pun yang tidak diketahui oleh Tuhan. Ya toh? Maka saya sering membaca komentar begini dari orang-orang non-muslim. Orang kalau belajar tentang ruang angkasa, itu angkasa luar,
itu biasanya akan menjadi ateis. Oke, mungkin bagi Anda seperti itu, tapi bagi umat Islam tidak. Karena Allah itu maha besar, Allah itu yang paling besar, Allah menciptakan segala sesuatunya sangat besar, sangat luar biasa. Itu kecil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada satu benda pun yang tidak diketahui oleh Tuhan, yang tidak diketahui oleh Allah. Ya. Jadi Allah itu maha mengetahui isi hati, perilaku manusia walaupun tidak dilihat oleh orang lain, ya toh? Sesuatu yang ada di Pluto, sesuatu yang ada di galaksi yang lain, sesuatu yang ada di dalam perut bumi, sesuatu yang pokoknya semua makhluk, semua titik, semua benda, semua jumlah itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya syarat-syarat Tuhan yang ke-10 adalah hayah. Tuhan itu harus maha hidup, maka nggak boleh Tuhan kok mati. Bahkan Tuhan dibunuh oleh makhluknya sendiri lah, ini kan aneh. Tuhan dibunuh oleh makhluk, begitu lemahnya Tuhan, begitu hinanya Tuhan, ya toh? Masa makhluk sama Tuhan menang makhluk, ya toh? Nah, jadi Tuhan itu selamanya hidup, dulu hidup, sekarang hidup, sampai kapanpun Tuhan akan tetap hidup. Tuhan tidak akan pernah mati. Disembah oleh manusia, Allah tetap menjadi Tuhan. Tidak disembah, Allah tetap menjadi Tuhan. Jadi disembahnya itu tidak meningkatkan ketuhanan Allah, tidak disembahnya tidak menyurutkan ketuhanan Allah. Jadi tidak pernah, walaupun satu dunia ini kok berhenti tidak mau menyembah Allah, lalu Allah mengatakan saya pensiun saja menjadi Tuhan karena tidak ada yang menganggap saya. Tidak. Allah itu sekali jadi Tuhan, selama-lamanya akan menjadi Tuhan. Dan Tuhannya umat Islam itu bukan Ka'bah ya, ini mohon maaf untuk agama lain itu sering menyerang, Islam itu yang disembah itu batu hitam, Ka'bah itu. Tidak. Umat Islam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'bah hanya sebagai sarana agar ketika sholat atau ibadah-ibadah yang lain itu fokus menghadap ke hadapan yang sama. Sebab kalau sholat itu tidak ditentukan menghadapnya, nanti kacau. Umpama ada orang sholat di satu masjid, yang satu ingin menghadap ke utara, yang satu ingin menghadap ke selatan, yang satu ingin menghadap ke timur, yang satu ingin menghadap ke barat. Nah yang seperti ini nanti rukuknya bagaimana, sujudnya bisa bertabrak-tabrakan, lalu imamnya harus di sebelah mana. Ya ini akan kacau. Maka supaya barisnya rapi, sholatnya teratur, shofnya tertata, maka menghadap sholat itu hanya ke Ka'bah saja. Tapi Ka'bah bukan Allah, ya. Ka'bah bukan Tuhan. Walaupun jenengan semuanya melihat, umat Islam itu menyembah Ka'bah, buktinya sujud di hadapan Ka'bah. Itu salah, ya. Salah besar. Lalu yang ke-11, syarat menjadi Tuhan itu harus sama atau sam'un, ya. Artinya maha mendengar. Jadi Tuhan itu tidak tuli, tidak ada satupun yang tidak didengar oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu mendengar semuanya, mengetahui semuanya. Tidak ada satu kejadian pun yang tidak diketahui oleh Tuhan. Bahkan seluruh kejadian ini, hujan, ya, beredaran matahari dan lain sebagainya itu sudah diatur dengan rapi oleh Tuhan. Yang ke-12, Tuhan harus basor, maha melihat. Maka tidak boleh Tuhan itu kok buta, gitu. Tuhan harus maha melihat semua makhluknya. Makhluknya tidak ada satu makhluk pun yang tidak dilihat oleh Tuhan, ya. Jadi Tuhan itu maha mengetahui. Kita mau ngumpet dimanapun Tuhan tetap tahu. Syarat yang terakhir yaitu kalam. Kalam itu artinya maha berbicara. Jadi Tuhan itu tidak bisu, ya. Dulu Tuhan bisa bicara, sekarang Tuhan bisa bicara, kapanpun Tuhan juga akan terus bisa bicara. Jadi Tuhan itu tidak pernah watuk, tidak pernah serak. Waduh, Tuhan akhirnya beli konidin, ya, karena batuk, ya, atau mungkin beli Vic Formula 44 gitu untuk menghilangkan batuk.
berdahak dan juga bersin-bersin, nggak pernah. Tuhan nggak butuh obat, Tuhan nggak butuh makan, Tuhan nggak butuh minum, Tuhan nggak butuh istri, Tuhan nggak butuh anak, ya ta? Yang namanya Tuhan itu jauh dari sifat-sifat tercela, jauh dari sifat-sifat yang tidak baik. Jadi itu syarat-syarat menjadi Tuhan, ya. Kalau ke-13 syarat ini sudah terpenuhi, ya, semuanya wujudnya ada, ya ta? Dia terdahulu, lalu dia kekal, lalu berbeda dengan makhluknya, artinya dia menciptakan makhluk yang tidak sama dengan dia, ya ta? Jadi tidak ada satu makhluk pun yang sama dengan dia. Dulu Rasulullah ketika Isra Mi'raj, ya ta? Itu menghadap Allah, ditanya sama Nabi Musa alaihissalam di langit sab 6, ya ta? Nabi Muhammad, saya ini orang yang bisa bercakap-cakap dengan Allah tapi belum pernah melihat Allah. Jenengan tadi sudah bertemu Allah langsung, apa, ya ta? Allah itu bagaimana? Maka Nabi Muhammad menjawab, tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Jadi seperti itu. Lalu yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, artinya tidak ada yang menciptakan Tuhan karena Tuhan itu maha mencipta. Tuhan tidak bergantung kepada apapun juga. Yang keenam adalah wahdaniyah, Tuhan itu esa, maka Tuhan itu selama-lamanya esa, tidak akan pernah menjadi 2, 3 atau yang lainnya. Tidak, Tuhan itu sekali esa ya esa. Yang ketujuh adalah qudroh, Tuhan itu maha berkuasa, yaitu kuasa atas segala apapun, menciptakan apapun, berkehendak, lalu maha mengetahui, lalu maha hidup, maha mendengar, maha melihat, dan maha berbicara. Jadi ini ke-13 syarat ini kalau ada pada diri Anda, maka Anda bisa menjadi Tuhan. Tapi sayangnya ke-13 syarat ini hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, Tuhan yang sebenar-benarnya. Mohon maaf untuk saudara-saudaraku yang bukan Islam, apabila Anda mendengar video ini, mari berpikir dengan jernih, cermati syarat-syarat menjadi Tuhan ini agar kita sama-sama nanti bisa beribadah, menyembah kepada Tuhan yang benar-benar Tuhan, bukan Tuhan yang palsu. Karena di dunia ini banyak Tuhan, tapi yang asli hanya Allah, yang lainnya itu Tuhan palsu. Karena yang lainnya itu ada awalannya, bahkan di lahirnya punya ibu dan lain sebagainya. Jadi itu yang saya sampaikan. Cukup sekian. Wallahu a'lamu bishawab. Allah lah yang maha mengetahui segala-galanya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.